Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk melanjuti pelajaran kita yang kemarin yaitu SKI, akan kita koreksi hari ini ya. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 17. Nomor 1, pembinaan pendidikan dan dakwah di Madinah. Kelanjutan dari pembinaan di Mekah. Nomor 2, pembinaan pendidikan dan dakwah dititik beratkan pada penanaman persaudaraan. Nomor 3, di antara para sahabat yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di antara lain yang A. Zaid bin Sabit. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW selain seorang Rasul juga sebagai seorang B. Pemimpin di negara Madinah. Nomor 5, pada masa Nabi, pusat pemerintahan di Madinah dipusatkan di masjid. Yang C. Nomor 6, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat antar umat beragama, Nabi membuat A. Undang-undang. Nomor 7, undang-undang yang dibuat Rasulullah kemudian disepakati dan ditetapkan di dalam D. Piagam Madinah. Nomor 8, untuk menjaga keamanan, maka Nabi SAW membentuk B. Satuan pengamanan. Nomor 9, di Madinah Nabi SAW juga menetapkan seruan sholat wajib, yaitu A. Azan. Nomor 10, ayat Al-Quran yang membolehkan umat Islam untuk membela diri dan mempertahankan agama Islam adalah surah B. Al-Hajj ayat 39. Nomor 11, salah satu langkah yang diambil Nabi SAW dalam menghadapi permusuhan kafir Quraisy adalah yang C. Berperang dan tugas rahasia. Yang C ya. Nomor 12, berapa perang yang pernah diikuti Nabi, yaitu yang C. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nomor 13, perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayo, perang apa? Pada tahun 2 Hijriah, yaitu perang Badar. Nomor 14, perang yang terjadi di sebuah bukit dan umat Islam mengalami kekalahan. Pada waktu itu terbunuhnya paman Nabi, singanya Allah, yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu yang C. Perang Uhud. Nomor 15, perang yang menggunakan siasat membuat parit yang besar adalah perang B. Khandaq, atau juga disebut perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena terdiri dari beberapa golongan dari bangsa Arab. Nomor 16, perang yang terjadi sampai pengepungan beberapa hari dan kafir Quraisy diporak-porandakan hujan dan angin adalah perang D. Ahzab. 17, perang yang dikenal dengan Yaumul Furqan adalah perang C. Perang Badar. Yaumul Furqan artinya bisa membedakan yang benar dan yang salah. 18, umat Islam dan Nabi ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu tetapi oleh kafir Quraisy yang A. dilarang dan disuruh kembali. 19, perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Quraisy yang dibuat ketika Rasulullah pergi ke Mekah pada tahun 6 Hijriah disebut perjanjian Hudaybiyah. Wah, hati-hati penyebutan Hudaybiyah jangan sampai salah. Karena ada yang menyebut Hubaidiyah, ada yang menyebut Huaidibiyah, ribet. Tapi yang benar adalah Hudaybiyah. 20, salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah yang A. Genjatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh berperang selama 10 tahun. Baik, silakan ditulis betul dan salahnya di BS. Oh, sudah? Kita lanjut ke B. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, awal kedatangan Rasulullah ke Madinah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Nomor 2, undang-undang yang mengatur orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai dikenal dengan yaitu Piagam Madinah.
Nomor 3, Perang Badar terjadi karena adanya titik-titik, titik-titik, dan titik-titik dari kafir Quraisy Yahudi Madinah kepada umat Islam. Nah, itu Perang Badar karena terjadi adanya iri hati, cemburu, dan dendam. Harus ada tiga-tiganya ya, iri hati, cemburu, dan dendam. Kalau cuma ada salah satu, berarti nilainya setengah. Nomor 4, Perang Badar berhasil dimenangkan oleh pihak pasukan muslim dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Nomor 5, Perang Badar menjadi penentu yang membedakan antara yang hak dan batil. Jika dalam Perang Badar umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya. Oleh karena hal tersebut, Perang Badar dikenal juga dengan sebutan Yaumul Furqan. Nomor 5. Sekarang nomor 6, Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq juga dikenal dengan sebutan Perang Ahzab. Alasannya kenapa? Jawabannya terdiri dari beberapa golongan Arab. Nomor 6 tuh, jawabannya terdiri dari beberapa golongan Arab. Nomor 7. Bani Quraisyah adalah suku Yahudi yang diusir dari Madinah. Kenapa diusir? Yaitu jawabannya karena terang-terangan membantu Quraisy. Nomor 8. Bai'atur Ridwan adalah sumpah yang dibuat umat Islam ketika mendengar isu yang kurang menyenangkan ketika sampai di Hudaybiyah. Isu yang umat Islam dengar adalah, atau hoax yang umat Islam dengar adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nomor 9, salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah antara umat muslim dan kafir Quraisy sepakat untuk mengadakan genjatan senjata selama 10 tahun. Kemudian nomor 10, Perang Uhud disebabkan oleh kekalahan kafir Quraisy pada Perang Badar, sehingga mereka menyiapkan 3.000 tentara untuk kembali menghancurkan Islam. Perang Uhud di bawah komando Abu Sofyan. Nomor 10. Ya, di bawah pemimpinan Abu Sofyan. Oke, silakan kalian BS juga, betulnya ditulis, salahnya ditulis untuk bagian yang B, istilah titik-titik. Silahkan. Nanti kalau sudah akan kalian foto. Kemudian setelah kalian foto, kalian kirim japri ke Bapak ya. Kirim japri ke Bapak, nanti akan Bapak koreksi, lalu Bapak masukin ke nilai berikut dengan bagian C-nya. Bagian C-nya jawablah, silahkan difoto, tidak usah dikoreksi. Nanti itu Bapak koreksi sendiri. Jadi untuk bagian C-nya di fotonya agak jelas ya, biar Bapak mudah untuk mengoreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.